kita mengenangkan wafat, kebangkitan, dan kemuliaan Tuhan. Kenangan inilah yang diminta oleh Yesus. Dia sendiri mengatakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Bukan hanya mengenang, tetapi menganalisis, menghadirkan kembali peristiwa yang sudah terjadi. Yesus benar-benar menjadikan dirinya, tubuh dan darahnya menjadi santapan bagi kita semua. Dan ketika kita berkumpul di sini pada pagi hari ini, kita bukan berdoa supaya permohonan kita dikabulkan atau apa, tidak. Tapi tujuan doa kita karakteristik adalah berjumpa dengan Yesus sendiri, bertemu dengan Yesus dan menyatukan diri kita dengan Yesus. Mari kita bersama-sama mengawal karakteristik ini. Kita menyadari rahmat yang begitu istimewa di dalam gereja Katolik, perjumpaan antara Allah dan manusia di dalam kehidupan ini. Kita juga berdoa untuk anak-anak kita ini, semoga pengalaman mereka, peristiwa hari ini menjadi kenangan yang indah bagi mereka ketika mereka akan berjumpa dengan peristiwa-peristiwa yang tidak mudah dalam hidup, karena mereka sekarang berjumpa ditemani oleh Yesus sendiri. Untuk itu saya mengundang kita semua untuk hadir, kita hening sejenak, kita persiapkan batin kita supaya pantas merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengendaki kami selalu mengenangkan Engkau dengan merayakan Ekaristi.
Supriyanto dan Agustina Yovita memohon rahmat keselamatan kekal bagi Bapak Albertus Widiatmoko dan keluarga Francisca Ana yang telah dipanggil Tuhan 3 tahun lalu dan 1 tahun yang lalu. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang mengenal ini dan menyatukan saudara-saudara kita ini dalam kebahagiaan kekal di surga. Dan secara khusus kita juga intensikan untuk anak yang akan menerima komuni pertama. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putra mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dito dalam satu Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita menerima sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membuat engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kala jengkingnya, dengan tanah yang gersang yang tidak ada air. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyang. Demikianlah sabda Tuhan. Dan
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan daging dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, setiap manusia atau setiap diri kita ini masing-masing pasti mempunyai memori, mempunyai kenangan. Ada kenangan-kenangan yang membuat kita bahagia, tapi juga ada kenangan-kenangan yang membuat kita itu sedih. Namun seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, kenangan yang ada dalam diri setiap manusia itu selalu tercampur, selalu blended. Bagaimana kenangan yang baik itu sama-sama menyatu dengan kenangan yang melukai atau kenangan yang tidak baik. Contoh saja, kalau kita mengingat orang tua kita, banyak orang ketika melihat jasad orang tuanya, bapak ibunya menangis di dekatnya. Yang ditangisi apakah sekedar kehilangan orang tuanya? Seringkali yang ditangisi adalah penyesalan. Mengapa dalam hidup saya kemarin saya tidak mencintai dia? Mengapa saya tidak mengikuti apa yang dia katakan? Mengapa kemarin saya bentrok dengan dia? Atau ada penyesalan-penyesalan yang lain. Kemarin sebenarnya dia ingin makan sate, kemarin saya larang, tiba-tiba tidak makan sate malah meninggal. Coba kemarin kalau makan sate bersama saya. Seringkali Bapak Ibu, kenangan itu menyatu antara pengalaman yang baik atau pengalaman yang indah dengan pengalaman yang tidak indah. Saya punya pengalaman, punya kenangan. Salah satu adalah kenangan komuni pertama. Dia di sini ada foto saya.
Kenangan ini selalu salah satu kenangan yang saya bawa sampai sekarang dalam buku review saya dengan saya ini selalu ada di sini. Jadi dari dulu sampai sekarang saya bawa terus. Kenapa? Karena di situ saya ada ibu saya, ada ibu saya di samping saya. Dulu dia menemani saya, menghantar saya ke depan altar seperti ini. Dia menemani saya dan dia menunjukkan, ini loh Yesus yang harus kamu ikuti, tubuh dan darah Dia. Waktu itu tentu saja seperti anak-anak ini tidak begitu paham. Saya juga tidak mengerti waktu itu. Tapi karena sudah waktunya komuni, maka saya dipersiapkan sama dengan mereka ini. Tetapi pengalaman yang mendasar saya tidak paham. Coba Bapak Ibu ingat ketika komuni pertama dulu, apakah tahu bahwa yang kita terima ini adalah tubuh dan darah Kristus sebenarnya? Mungkin kita hanya ikut-ikutan. Coba kita kenal. Kalau teman-teman dari Flores, komuni pertama itu menjadi pesta yang besar, luar biasa. Promonya setelah pesta komuni pertama biasanya kolesterolnya naik, karena di sana ada RW, ada babi, ada asuh lagi. Jadi dari satu tempat ke tempat, dan itu pesta luar biasa. Komuni pertama. Kalau kita di sini ya biasa saja, tapi kalau di tempat-tempat lain di Kalimantan juga menjadi pesta yang besar. Di situ, waktu saya kecil itu lihat, saya pakai sepatu putih, kaki saya hitam. Ini kenangan dari ibu saya ditemani oleh ibu saya. Sekarang ibu saya sudah meninggal, tetapi saya selalu merasa bahwa ada seseorang yang mendoakan saya, ada seseorang yang menemani saya untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari. Anak-anak ini pun suatu saat akan mengenang peristiwa seperti ini, bahwa mereka juga ditemani oleh ibunya. Maka tadi saya mengatakan kemarin, yuk perangkatannya sama-sama, orang tuanya menemani. Karena ini tanggung jawab orang tua untuk menunjukkan ini loh Tuhan, ini loh Tuhan yang akan mendampingi kamu dan akan memberikan hidupnya untuk kamu. Saya kira ditutup dulu supaya nanti tidak diketawakan terus. Iya, saudara sekalian, bacaan pertama itu bicara tentang pengenangan perjanjian. Dikatakan tadi, ingatlah bahwa Tuhan Allahmu membawa kamu keluar dari Mesir. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi? Mereka protes, mereka marah. Karena apa? Karena di Mesir mereka makan enak. Ada babi guling, ada guling-gulingan babi, ada kecombrang, ada macam-macam makanan. Seperti di Pamansari ada uruban, gitu ya. Ada makanan enak. Dikatakan di sana kami makan enak, tetapi kenapa kamu bawa saya ke padang gurun dan saya hanya makan mana yang tidak saya ketahui? Dia apa yang dilakukan? Kenyamanan, kenikmatan seringkali mengikat seseorang. Padahal mereka bangsa Yahudi ketika ada di Mesir, mereka adalah bangsa jajahan. Mereka menderita, mereka hidup dalam kesusahan. Tetapi karena makanan-makanan yang menghubungkan hidupnya, badannya, mereka lupa ada kemerdekaan, ada keselamatan yang kita makan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, bukankah ini juga terjadi dalam diri kita bersama? Ketika hidup kita diwarnai zona nyaman, kenikmatan-kenikmatan yang kita nikmati setiap hari, kita lupa bahwa ada jalan baru untuk kehidupan. Mana? Yaitu tempat di mana Tuhan menunjukkan, meskipun harus melewati padang gurun, melewati situasi-situasi yang tidak mudah. Banyak orang tidak menyadari bahwa kita harus meninggalkan cara hidup lama untuk memasuki cara hidup yang baru. Bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan, ingatlah Tuhan Allah membawa kamu
untuk keluar dari situasi yang tidak nyaman itu. Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika Dia membimbing bangsa Israel? Dia memberikan dirinya. Jawaban ada dalam bacaan Injil bahwa Tuhan memberikan dirinya, tubuhnya, supaya mereka tinggal bersama dengan Kristus, dengan Tuhan, dengan Allah sendiri. Sekarang saya mau menggambarkan begini. Kapan kita memberikan tubuh kita untuk orang-orang yang kita cintai? Kapan kita memberikan tubuh ini untuk membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita? Saudara, salah satu pengalaman yang saya alami ketika saya tugas di Kalimantan, ketika saya naik sampan, naik perahu itu, hujan deras, dan saya harus berjalan lebih dari 7 jam. Ketika sampai pada saat di mana hujan deras lalu badan saya menggigil, saya tiba-tiba menangis. Pertanyaan adalah, untuk apa saya buat seperti ini? Untuk apa saya keloro-loro gitu ya? Kok saya sampai kayak gini, untuk apa? Melayani umat? Ya mungkin. Tapi umat yang saya layani, saya nanti hanya bertemu mungkin hanya 20-30 orang. Tapi saya harus berjalan 7 jam, harus mengalami banyak kesusahan. Dan apa yang terjadi? Jawab pertanyaan itu tidak terjawab sampai satu ketika malam hari kami tiba, lalu kami mengadakan misa. Dan dalam misa itu, ketika saya memecahkan roti, inilah tubuhku yang kuberikan padamu, yang kukorbankan untuk. Di situ saya baru menyadari benar-benar bahwa inilah saatnya ketika saya berjalan dari 7 jam. Ini adalah memberikan tubuh, memberikan diriku dalam komitmen saya untuk menjadi seorang imam. Seringkali Bapak Ibu, kita harus memecahkan diri kita, harus mengorbankan hidup ini untuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita layani. Bapak Ibu yang punya anak, Bapak Ibu juga memecahkan diri kalian, membungkuk untuk melayani, bekerja siang malam, memberikan tubuh kalian untuk siapa? Untuk orang-orang, untuk anak-anak yang kalian cintai. Bruder, suster, Bapak Ibu guru melakukan juga hal yang sama. Bagaimana mereka melayani umat, memberikan tubuhnya, keringatnya, air matanya untuk melayani itu. Jadi dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh melayani dengan hati, mencintai orang-orang yang dipercayakan untuk kita layani, disitulah kita seperti Kristus memberikan tubuh dan darah kita. Saudaraku sekalian yang terkasih, tidak mudah memang untuk memberikan diri sepenuhnya. Tidak mudah untuk memberikan diri ini supaya kita bisa menjadi bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Tapi ketika Bapak Ibu dipanggil dan melayani, hidup di dalam pelayanan dan sejati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan-pekerjaan dengan hati yang murni, di rumah sakit, di mana saja, Bapak Ibu telah memberikan diri kalian. Poin yang ketiga, saya coba kata banyak sedikit, minta maaf. Poin yang ketiga itu adalah sederhana. Saya nanti minta setelah perayaan ini, ketika menerima tubuh dan darah Kristus, jawablah dengan amin yang keras. Karena apa? Karena ketika kita menerima tubuh Kristus, kita percaya, Tuhan, aku percaya kepadamu. Jangan sampai, karena seringkali saya menerima tubuh Kristus, kayaknya orang bergabung. Tubuh Kristus, bahkan ada yang diam saja. Sebenarnya kalau dia tidak usah diberi, karena dia tidak percaya.
Kristus, amin. Saya setuju, saya percaya engkau adalah penyelamatku, engkau akan tinggal bersama aku. Jangan juga dijawab tubuh Kristus, terima kasih. Itu bukan. Kalau bahasa Jawa itu kan selalu dalam jawabnya matur nuwun. Gimana jawab matur nuwun? Jawab amin. Karena apa? Karena kita percaya yang saya terima adalah Kristus sendiri. Lalu yang ketiga, setiap kali perayaan Ekaristi ditutup dengan pergilah, bawalah damai. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi, kurban Kristus tidak berhenti di altar, tidak berhenti di mimbar, tetapi perayaan Ekaristi, tubuh Kristus yang kita terima, kita bawa keluar untuk memberi kesaksian bahwa kita berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Kristus. Maka kalau ada orang Katolik menerima tubuh Kristus sampai di depan rumah, tetapi di depan gereja hanya karena parkir lalu marah-marah, dia bukan orang Kristen yang sejati. Kalau orang sudah menerima Ekaristi, pulang ke rumah masih bertengkar dengan istri dan suami, tidak mau mengalah, dia juga bukan orang Katolik. Karena apa? Setiap kali menerima Kristus, kita menjadi seperti Kristus yang lain. Kata Santo Paulus, sekarang bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup dalam diri. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Menerima tubuh Kristus berarti kita diminta untuk menjadi Kristus yang lain, mengenal Kristus. Apa yang dilakukan oleh Kristus? Menyembuhkan orang yang sakit, menghibur orang yang berduka, membangkitkan orang yang lemah, memberi harapan kepada orang yang tidak punya harapan. Inilah tujuan kita perayaan Ekaristi seperti ini. Jadi perayaan Ekaristi itu bukan datang Tuhan dengan permohonan banyak, bukan. Tetapi saya mau bertemu dengan Tuhan, saya mau meminta Tuhan hidup dalam diri. Amin. Amin. Semoga Tuhan membantu kita semua. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan dengan upacara penerimaan para calon komunitas. Romo Yusuf Budanto SNM yang menghormati, mewakili para pendamping calon penerima pemberian pertama, mohon izin kami serahkan ke 10 anak-anak yang hari ini akan menerima pemberian pertama. Anak-anak ini telah mempersiapkan diri dengan rajin dan antusias untuk merayakan peristiwa istimewa dalam perjalanan iman mereka ini. Mereka dengan tekun mengikuti pendampingan untuk memahami makna komuni yang pada hari ini untuk pertama kalinya akan terjadi. Selama beberapa bulan, mereka telah mengikuti berbagai bentuk persiapan komuni pertamanya. Anak-anak juga berjanji untuk melanjutkan pengenalan mereka akan Yesus dan tekun mengikuti perayaan Ekaristi. Dan sekarang dalam hari raya tubuh dan darah Kristus ini, mohon Romo berkenan memberikan komuni yang pertama kepada anak-anak. Sekarang perkenankan kami memanggil para calon penerima komuni pertama untuk maju ke depan sambil membawa diri. Mega Amurisa Angela, Versita Delmura, Gabriela Karisa Putri Santoso, Caroline Gisela Kuncoro Putri, Gabriela Viola Irawan, Farsita Natalia, Graciela Violin Irawan, Stefanus Elga Advent Pratama, David Ganendra Dwi Santoso,
dan Ananda Kristoforos Nathanael Raja. Kami serahkan anak-anak ini kepada Roh Kudus untuk bisa menerima komuni yang pertama. Terima kasih. Terima kasih atas nama gereja. Saya akan menerima komuni pertama untuk anak-anak ini. Mari sekarang kita berdiri, kita akan berdoa. Bapak Ibu saudara sekalian, serta anak yang terkasih, kita hari ini menjadi saksi atas perjalanan iman anak-anak ini. Mari kita bersama-sama memperbaiki jadi baptis bersama mereka. Anak-anak yang terkasih, selama ini kita didampingi dan dibimbing oleh orang tua untuk mengembangkan iman yang telah ditanamkan dalam dirimu sejak kalian dibaptis sekian tahun yang lalu. Ini tumbuh berkembangnya iman dalam dirimu mulai menjadi tanggung jawabmu, karena kalian telah diizinkan ambil bagian secara penuh dalam Ekaristi dengan menyambut tubuh dan darah Kristus. Sekarang bersama seluruh umat yang ada di sini, saya minta kalian membawa janji baptis yang perlu diucapkan oleh orang tua dan orang baptis. Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara-saudari dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk takyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak asasi manusia? Sanggupkah saudara-saudari menentang segala nafsu buruk dan kejahatan dalam diri saudara, dalam keluarga dan dalam lingkungan kerja, di tengah masyarakat tempat saudara hidup? Sanggupkah saudara-saudari menentang arus jelek masa ini dalam berbagai bentuk ketidakadilan dan juga berita-berita yang menyesatkan, yaitu kemalasan, kolusi, korupsi, nepotisme, dan pemerasan serta manipulasi? Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudari. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan tugas saudara-saudari belumlah selesai. Ini masih harus membuktikan kesanggupan itu, dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati, percayalah kepada Tuhan, dengan bimbingannya kita akan berhasil. Maka marilah dengan keyakinan teguh membangun iman kita dan menegakkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikatkan ketika dibaptis. Percayalah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Percayalah saudara-saudari akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Percayalah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada Putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dalam kurnia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Amin. Ini saudara-saudari akan dipersinggi dengan air suci untuk mengingatkan kita akan air baptis yang dahulu dicurahkan pada dai kita. Semoga percikan air suci ini menyucikan hati, sehingga kita mampu mewujudkan janji kesetiaan kita dalam karya nyata, jadi menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun berada.
Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama. Kami mohon. Bagi kami, anak-anak yang akan menerima komuni pertama, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami yang hari ini untuk pertama kalinya menyambut tubuh dan darah Kristus. Semoga kami semakin mengenal, mencintai, dan meneladani Yesus dalam kehidupan kami. Kami mohon. Bagi para orang tua dan keluarga, ya Bapa, bimbinglah para orang tua agar senantiasa menjadi teladan iman yang baik bagi anak-anak mereka. Berkatilah keluarga mereka agar menjadi gereja kecil yang penuh dengan kasih, kedamaian, dan semangat doa. Kami mohon. Bagi pastor, para guru, dan pendamping, ya Bapa, limpahkanlah berkat-Mu kepada para pastor, katekis, dan guru agama yang telah membimbing kami. Berilah mereka kesabaran dan kesehatan agar terus setia menjadi saksi-saksi iman-Mu. Kami mohon. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi. Bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci, serta mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah masyarakat. Kami mohon. Allah Bapa yang berkasih, ke dalam tangan-Mu kami serahkan saudara kami Bapak Albert Setia Mokto dan saudari Yohana Francisca yang telah menghadapi Engkau. Berkenanlah Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan semoga karena kebangkitan Putra Yesus Kristus, saudara-saudari kami ini pun boleh mengalami kebangkitan pada dan menikmati kebahagiaan kekal di surga. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, berkenan Engkau memberkati dan membimbing mereka dengan penuh kasih dan limpah rezeki. Marilah kita mohon. Marilah kita juga berdoa bagi Bapak Agus Basuki yang hari Senin ini akan menjalani operasi di Jakarta. Semoga berkenan merahmatinya, memberikan daya kekuatan dan kesembuhan sehingga pulih dari segala penderitaan dan kesakitan yang dia alami. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, kami serahkan anak kami dan juga yang akan menerima komuni pertama ini. Semoga mereka boleh mengalami sukacita karena Engkau berkenan bersatu di dalam kehidupan mereka demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan siapa bersama? Amin.
kepada gerejamu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami wujudkan ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah
dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan damai. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami telah layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami, Kristoforus, serta semua rohaniwan. Tinggallah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Kita kenangkan siapapun yang di hati kita yang ini sudah menghadap Bapa. Ya Bapa, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan bersama Santo Lukas Tribun para kami, serta semua sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun memperkenankan terus serta memuji dan menjaga Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan pembacaan ilahi, maka marilah kita berdoa. Amin.
dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah. Dialah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Ya Allah, kami telah mencecah Ekaristi Kudus sebagai rezeki surgawi yang telah kami sambut. Semoga telah kami perkenankan menikmati anugerah perjamuan surgawi dan menikmati sepenuhnya kehidupan ilahi dengan mengenal Kristus Tuhan kami. Kita melanjutkan pengumuman. Mohon perhatian akan adanya beberapa pengumuman gereja. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, Minggu 7 Juni 2026. Workshop Lektor. Akan diadakan workshop untuk lektor dan calon lektor bersama Romo Yusuf Gunanto SMM pada hari Minggu 5 Juni 2026 mulai pukul 9 pagi di gereja. Pendaftaran peserta dapat ke Ibu Indi atau KEK paling lambat tanggal 29 Juni 2026. Laporan kolektor Sabtu 30 Mei Rp2.752.000, Minggu 31 Mei Rp2.606.000. Sekian pengumuman paroki, dan selanjutnya ada sedikit ucapan terima kasih dari orang tua penerima komuni pertama. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Romo Paroki Romo Kasianus Ketua DPR dan Romo Yusuf Gunanto SMM yang telah memimpin Ekaristi pada hari ini. Para pendamping komuni pertama, Bapak Suwondo, Ibu Wiwit Setiawan, Ibu Noni, Ibu Marmini dan Ibu Maria, Bruder, Suster, dan Bapak Ibu umat Paroki Santo Lukas Pemalang, serta anak-anakku penerima komuni pertama yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih atas segala berkat dan penyertaan-Nya, sehingga pada hari ini anak-anak kami dapat menerima komuni pertama dengan baik dan penuh sukacita. Atas nama seluruh orang tua penerima komuni pertama tahun 2026, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo, para pendamping, dan semua pihak yang telah dengan sabar membimbing, mendidik, serta mempersiapkan anak-anak kami hingga layak menerima komuni pertama. Dan untuk semua petugas liturgi, tata laksana, multimedia, dan dokumentasi yang telah mendukung Ekaristi pada hari ini. Hari ini menjadi momen yang sangat istimewa bagi anak-anak kami. Melalui komuni pertama, mereka semakin dipersatukan dengan Yesus Kristus dalam Ekaristi Kudus. Kami sebagai orang tua menyadari bahwa tugas pembinaan iman anak-anak tidak terhenti sampai sini. Justru mulai hari ini kami terpanggil untuk terus mendampingi mereka agar semakin bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Kami berharap anak-anak semakin rajin mengikuti perayaan Ekaristi dan bertumbuh menjadi pribadi yang beriman serta menjadi berkat bagi sesama. Akhir kata, kami mohon maaf apabila selama pendampingan anak-anak kami terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi para pendamping, dan juga dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan. Mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menutupnya dengan pantun. Burung merpati berbagi hingga sebentar di dalam cemara. Terima kasih para romo yang kami hormati atas bimbingan doa untuk anak-anak kami menerima sakramen komuni pertama.
para pendamping untuk bimbinganmu, sehingga tubuh dan darah Kristus boleh kami terima. Terima kasih kita semua. Dokter Prastini tidak usah pantun sudah cakep. Bapak Ibu, saudara sekalian, anak-anak, selamat atas momen pertama. Luar biasa, terima kasih para pendamping yang mendampingi dan mengantar mereka, juga orang tua yang dengan segala perjuangannya dalam mendidik anak-anak telah mendampingi. Ini momen pertama karena kita anak-anak dan setelah itu mudah-mudahan nanti jadi suster, jadi leader, jadi romo, ada yang menikah, pasti kalian akan mengantar lagi. Selamat sekali lagi pertama untuk mereka. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi, kita juga bersyukur karena renovasi aula kita berjalan. Kita doa satu kali salam Maria untuk renovasi ini untuk semua orang yang telah berpartisipasi dan semua orang yang telah mengambil bagian untuk kegiatan untuk pelaksanaan renovasi aula kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah Engkau Yesus. Santa Maria, terima kasih untuk semua petugas yang kita berada di sini. Ada pimpinan, perempuan, untuk prodiakon, perempuan, untuk rektor, pemasmur, dan anak-anak juga dari CTCA. Terima kasih. Pemasmurnya keren ya. Juga untuk para suster dan